Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Salam. Ahkam Saya Azmi Askandar. dan Saya Muhammad Nur Syaban. mengucapkan minal aidin wal Wal faizin. faizin. Mohon maaf Mohon lahir maaf dan lahir dan batin. batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hadratal kurama ul fudala, para ali, para ulama, para tokoh masyarakat yang kami hormati, segenap pemirsa Dai Muda RCTI Plus dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung perjuangan kita. Ya, senang tapi Alhamdulillah. sedih. Iya, Senang tapi sedih. sangat senang. Apa itu Idul Fitri? Maksudnya Aidun kembali al-fitrah ya. Ini Suci. maksudnya kembali kepada suci. Nah, jadi kita seakan-akan tidak punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara kita berpuasa 1 bulan penuh karena Allah, karena mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dinamakan Idul Fitri, kembali kepada suci, tidak punya dosa gitu. Ya, alhamdulillah sekali teman-teman semuanya. 1 bulan penuh, hampir beberapa episode kita menemani teman-teman semuanya, mulai dari sebelum Ramadan hingga Ramadan, dan akhirnya sekarang ini Idul Fitri. Jangan lupa silaturahmi, jangan lupa maaf-maafan, jangan lupa yang punya dendam, buang dendamnya, jangan lupa bersihkan hatinya, ya, jangan lupa saling tegur sapa. Yang punya salah di masa lalu ataupun di masa depan sudah dimaafkan. Intinya seperti itu. Iya. Itu gunanya adanya Idul Fitri untuk saling memperkuat ukhuwah Islamiyah dan wataniyah, juga silaturahmi antar sanak famili beserta keluarga. Apalagi dengan orang tua yang punya musuh dan musuhnya orang tua. Nah, alhamdulillah, jangan sampai ya. Jangan sampai. Minta maaf sama orang tua. Jangan sampai. Jadi orang bodoh aja kalau sama orang tua. Jangan ngandalkan titel, jangan ngandalkan IQ, jangan ngandalkan apapun gitu. Taruh udah kalau di depan orang. Tak bisa ngeundang. Ya dah, intinya apa namanya teman-teman semuanya. Sekarang kita takbiran dulu. Ya kan? Iya. Takbiran dulu dimulai dari Mas Syaban dulu, habis itu saya sama Azmi gitu. Yuk, Mas Syaban dulu. Ini takbiran model-model mana ini? Kali kacar nadanya apa? Express. Nadanya. Ini mau niru mana ini Mas Ahkam? Mau niru kali kacar apa? Takbir dulu. Ayo. Dong. Biasanya salawat. Jangan tinggi-tinggi ya. Takbir dulu. Iya. Karena saya kekenyangan ini habis makan tadi. Habis ke rumah Pak Nek tadi. Mantap. Ya, nggak bisa tinggi-tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo Mas. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allah. Allahu akbar kabira. Coba Mas Abbas. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahu akbar kabira. Suara ke dalam kabir. Ayo Mas Hakam. Ref. Allahu akbar kabira. Ayo. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya kumandangkan takbir ya, kumandangkan takbir. Silaturahminya jangan lupa, bersihkan hatinya gitu. Jadi setelah 1 bulan kita puasa, yang mana setelah saya terangkan dulu kalau dalam lughat ya imsak itu secara mutlak menahan, bukan cuma dari menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari perkataan yang tidak baik, menahan dari perilaku yang tidak baik, itu namanya puasa. Bisa juga dikatakan puasa secara mutlak ya. Tapi kalau secara syariat ialah menahan tidak makan serta tidak minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, jadi itu. Nah, setelah 1 bulan penuh ya, semoga saja penuh, semoga aja ya. Semoga aja. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, akhirnya disampaikanlah kita pada Idul Fitri. Ya.
inna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim. Kayak gitu kan di khutbah itu kan. Inna yawmakum hadha yawmun azim. Sungguhnya sekarang ini hari yang dahsyat. Ya, dosa-dosa semuanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu Amin. wa ta'ala. Kita kembali fitrah wa 'idun karim, dan hari mulia sekarang ini gitu. Perayaannya umat Islam sekarang ini gitu. Apa itu Idul Fitri? Ya, Aidun itu artinya kembali. Fitrun artinya suci. Idul Fitri kembali kepada suci gitu, teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di dalam Idul Fitri selain mengumandangkan atau mengagungkan asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apa yang harus kita lakukan juga? Yang pertama harus silaturahmi. Ya, ausil rahimah, menyambung tali silaturahmi. Ya, kepada orang tua, kepada guru, ya, kepada kerabat, kepada keluarga, kepada sahabat, ataupun kepada keluarga nenek-nenek kakek orang tua yang sudah meninggal. Jadi itu. Nah, bagaimana sekarang persoalannya karena dilarang mudik? Mungkin ada beberapa yang ini teman-teman yang nggak mudik. Bagaimana caranya? Kirim Fatihah, kirim doa buat orang tua yang masih ada, buat orang tua yang masih sudah meninggal, kirim doa. Sekarang canggih, ada banking ya kan? Iya kan? Ya gak usah ribet, kalau gak bisa mudik ya udah tinggal transfer, mak, bapak, saya kirim uang sekian lewat banking ya, udah. Gitu. Buat beli jajan pas hari raya, buat beli jamuan takut ada tamu di rumah, saya mohon maaf lahir batin nggak bisa pulang karena mentaati peraturan pemerintah. Kelas selesai, udah gitu. Intinya silaturahmi. Yang kedua apa mas? Membersihkan hati. Iya, membersihkan hati dari sifat benci, sombong, ujub, ria, kibir, pokok semuanya. Apalagi terhadap orang tua. Yang namanya manusia, kullu syai'in muhibban wa mubghidha. Ya kata pepatah, itu kata ulama, kullu syai'in muhibban, setiap sesuatu itu pasti ada yang membenci dan juga ada yang mencintai gitu kan. Seperti halnya manusia, kita hidup di bumi. Saya, Asmi juga Sakban. Nggak mungkin semuanya suka. Ya, nggak mungkin. Itu udah sunatullah ya. Pasti salah satu dari kita atau banyak ya, bahkan lebih banyak mungkin dari yang mencintai. Tapi jika yang mencintai banyak, pasti yang membenci juga banyak. Gak mungkin bisa bikin semua orang ridho sama kita. Jadi ya kalau kita punya salah sama orang atau ada orang punya salah sama kita wajib untuk memaafkan. Iya, saling memaafkan. Apalagi musuh kita orang tua, teman-teman. Orang tua kadang kita nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti apa itu maksud orang tua terhadap anaknya. Tapi husnudzon saja. Intinya jadi orang bodoh di depan orang tua. Kalau ada orang tua yang pernah menyakiti anaknya nggak terima, dosa. Ya dosa anaknya, bukan orang tuanya. Iya. Kita harus mengerti kepada orang tua. Ini yang sering banyak terjadi sekarang. Apalagi sama mertua nih. Mertua itu juga orang tua gitu. Yang sudah menikah, anaknya dinikahin, anaknya ngumpul tidur, mertuanya dimusuhin gitu kan. Gimana gitu. Iya. Lucu gitu ya kan. Anaknya ditidurin ya, mohon maaf ya. Kan udah halal. Iya ya kan. Tapi kok mertuanya dimusuhin gitu. Padahal anak istrinya itu keluar dari mertuanya itu gitu. Kan bagaimana ini? Kaifal hal? Gimana gitu kan? Ya Allah. Jadi jangan sampai seperti itu. Harus membersihkan hati. Ya, mau orang tua kita punya salah atau enggak, udah maafin. Nggak boleh kita punya rasa sombong. Oh, mertua aku kok yang punya salah, aku nggak mau minta maaf duluan. Nggak boleh. Itu sombong. Oh, orang tua aku kok yang punya salah sama aku nggak ada salah apa-apa, kok mau minta maaf. Nah, jangan sampai seperti itu. Pokoknya kita bersikap bodoh lah di depan mertua sama orang tua. Gitu. Jangan sampai orang yang berjasa terhadap kita, yaitu orang tua dan mertua, karena mertua juga orang tua, kita nyentuh beliau nggak ada batal untuk kita sudah. Itu adalah orang yang berjasa. Jangan sampai kita berperilaku seenaknya. Harus tetap takzim, sopan.
Seperti halnya Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Rasulullah dengan sopan, dengan akhlak ya, walaupun Rasulullah memang menjadi pimpinan saat itu, menjadi khalifah terbesar umat Islam, menjadi pemimpinnya kaum muslim. Ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah, yang mana Sayyidah Aisyah putranya Sayyidina Abu Bakar, beliau sopan, menghargai terhadap Abu Bakar. Beliau tidak pernah menyakiti Sayyidina Abu Bakar, gitu. Bahkan tidak menurunkan muruah beliau, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sekarang kan enggak, ya. Anaknya dinikahin, punya anak 3, ya kan? Tidur bareng tiap malam, gitu. Dipeyuk-peyuk, dicium-cium anaknya, gitu. Mertuanya dimusuhin, gitu. Aneh. Alhamdulillah. Semoga nanti kita intinya yang pertama, Amin. gimana Mas Aban? Semoga kita nanti kalau udah beristri, mertua kita hargai. Semoga kita tidak kayak yang Ahkam bicarakan tadi. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang pertama harus kita lakukan apa, Mas? Silaturahmi. Yang kedua apa? Yang kedua, bersihkan hati. Karena silaturahmi ini manfaatnya banyak ya, Mas. Banyak banget. Yang pertama, salah satunya bisa memanjangkan umur. Kalau maksudnya umur itu tetap, cuma berasa lama gitu hidup, berasa berkah gitu loh. Ya, hidup tuh gak sia-sia gitu loh kalau perbanyak silaturahmi. Makanya buat teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pelit-pelit jadi orang. Dulu itu ada. Ini berbicara tentang fadilahnya silaturahmi ya kan. Dari cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang sahabat ketika Rasulullah berperang, ada makanan sedikit sekali makanannya, hanya siap untuk Rasulullah. Karena Rasulullah kelaparan, akhirnya sahabat ini bilang, bisik-bisik, ya Rasulullah, saya ada makanan jam sekian, mohon ke rumah. Hanya untuk jenengan, tidak untuk para pasukan yang lain, tidak untuk pasukan perang yang lain, hanya untuk panjenengan ya Rasulullah. Saya tidak tega melihat panjenengan kelaparan, karena waktu itu krisis teman-teman semuanya, dan dalam keadaan berperang. Apa perang Khandaq, apa gitu lupa ya? Apa perang Uhud, lupa ya. Ininya Rasulullah pas waktu perang. Gitu. Akhirnya ditunggulah Rasulullah di rumahnya. Sahabat menunggu di rumahnya. Lalu yang terjadi apa? Rasulullah manggil atau ngajak semua pasukannya. Marah yang namanya istri. Marah istrinya. Kamu ini sudah panik itu ya. Panik cuma sedikit. tuan rumahnya itu. Panik enggak gitu. Panik lah maksudnya gitu. Bayangkan berapa ribu orang yang diajak oleh Rasulullah. Pasukan perang. Jadi istrinya itu panik gitu. Saya kan sudah bilang, Mas, saya cuma mau menjamu Rasulullah. Tidak semua loh. Saya sudah manggil Rasulullah saja, Dek. Saya nggak manggil semua pasukan. Kenapa yang datang semuanya? Gitu, ternyata Rasulullah yang tidak. Nah, ketika sampai di rumahnya, istrinya marah-marah kan ya. Tapi ini berkahnya Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah, makanan yang sedikit bisa cukup untuk semua pasukan. Minuman Rasulullah yang ambilkan. Kita ada riwayat tangan Rasulullah bisa mengeluarkan air kan? Iya. Ya, airnya Rasulullah yang ambilkan. Roti yang walaupun sedikit Rasulullah yang ambilkan, cukup untuk semua pasukan. Berapa ribu orang? Cukup. Itu barokahnya Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya ketika sudah mau pulang, ini istrinya sahabat ini masih gedek. Masih marah gitu, masih ngambek ya. Jangan. Cewek emang lebih ngerti lah. Ya, terkadang hal kecil jadi besar, hal besar jadi kecil ya, cewek. Nah, apa kata istrinya? Kata Rasulullah ketika sudah pamit mau pulang, sahabat sini, terima kasih ya jamuannya. Nanti setelah kita semuanya ini pulang dari rumah kamu, suruh istri kamu ngintip kami dari jendela. Kata Rasulullah gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika pamit, Assalamualaikum, pulang semuanya para sahabat dan Rasulullah kembali ke medan perang. Akhirnya istrinya disuruh ngintip sama suaminya. Ternyata setelah ngintip dari jendelanya, satu persatu orang yang pulang dari rumahnya seakan-akan membawa kalajengking yang banyak di tangannya. Terjatuh
tersungkur istrinya ini. Akhirnya menangis, minta maaf kepada suaminya, beristighfar, Mas, kalau boleh ada siapapun yang mau kamu jamu, bawa aja ke sini. Akhirnya istrinya bilang gitu. Karena apa teman-teman semuanya? Ketika kita ada tamu, ya, apalagi di musim lebaran Datang kayak gini membawa ya kan, berkah, pulang membawa datang musibah. membawa berkah, ya, datang membawa berkah, pulang dari rumah kita itu membawa 1000 musibah. Hilangin 1000 musibah dari rumah kita, dibawa pulang. Iya, jadi Iya, musibah yang ada di rumah kita itu dibawa, dibuang dikeluarkan. sama Iya. tamu kita gitu setelah dia pulang. Nah, ini hikmah dari sedekah ini. Makanya ayo semuanya, kalau ada tamu kasih jamuan yang baik. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka harus memuliakan tamunya. Kalau kita sudah pintar memuliakan tamu, Allah memuliakan kita. Iya, jangan suka-suka. Maksudnya jangan pelit-pelit jadi orang gitu. Pasti dibalas. Intinya itu akan ada kadang. Ada tamu gitu. Maksudnya yang mau buka pintu itu berat gitu ya. Iya. Ada. Dari dulu di hatinya. Oh, habis ini masih mau ngeluarin habis ini, ngeluarin itu. itu. Kalian lihat dah, kata Gus Hafid itu dalam atau rumahnya para kiai, para habaib adem gitu. Munawir, bercahaya. Karena apa? Sering didatangi orang. Dia welcome sama tamu, memuliakan. Akhirnya rumahnya Masya ketika kita Allah. masuk adem. Emang kalau Gus Hafid itu kalau ada tamu, Masya Allah, itu sangat dijamu ya. Mungkin Mas Syaban sama Mas Azmi pernah merasakan ketika kita pergi ke dalam Gus Hafid, pergi ke dalam Yai Jalan, tenang gitu ya, seakan-akan nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ini pentingnya silaturahmi itu ini. Bukan hanya sekedar salaman, assalamualaikum, mohon maaf lahir batin, enggak, tapi ada faedah yang luar biasa di dalamnya. Yaitu tambahnya rezeki dan keberkahan, juga berkahnya umur. Ini yang penting. Bukan hanya sekedar ini angpau buat kamu gitu. Enggak. Semuanya ada faedahnya. Ada fadilahnya, ya. Ada manfaatnya buat kita. Jadi itu. Allah sayang kok sama kita. Gak mungkin Allah nyuruh kita memuliakan tamu kalau Allah nggak sayang. Makanya Allah sayang sama kita, kita wajib memuliakan tamu agar supaya hidup kita mulia. Jadi Allah kan sayang sama kita. Itu. Jadi intinya itu. Harus silaturahmi yang pertama. Silaturahimah, menyambung tali silaturahmi. Faedahnya salah satunya itu hidup tambah berkah, tambah panjang umur, dan juga rezeki tambah berkah, tambahnya kebaikan, tambahnya ketenangan. Pokoknya insya Allah berkah dah. Kalau kita itu sering silaturahmi dan sering didatangi orang di rumah kita itu. Terus yang kedua apa, Mas? Membersihkan hati. Membersihkan hati. Allah mutahhir qulubana bi jaih sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersihkan hati kami yang lihat video ini semuanya, saya pribadi, Mas Azmi dan juga mengucapkan dengan barakahnya Nabi Muhammad. Kalau hati udah bersih, husnudzon billah, kepada Allah husnudzon bi ibadi, kepada sesama manusia husnudzon, mau dimanapun aman kita itu. Sekarang zaman begal ya kan. Sekarang lagi tren-trennya orang ngomongin begal gitu. Oke, kita jalan malam. Saya utamanya yang suka jalan malam. Suka jalan malam sendirian, terus ada orang yang ikut di belakang. Saya husnudzon aja udah. Husnudzon enggak, dia bukan perampok, tenang gitu, tenang. Tapi pernah saya sekali lewat di jalan yang kata orang rawan, ya kan, saya sendirian, ada yang ikut di belakang saya itu gelisah. Ini rampok enggak ya, kok saya diikutin ya? Husnudzon aja lah. Enak husnudzon tuh. Ternyata setelah dia nyalip saya, ternyata tukang bakul sayur gitu ya kan sudah suudon kita sama orang itu gitu kan ya. Jadi maksudnya itu. Maksudnya Allah memerintahkan kita untuk husnudzon billah, husnudzon kepada Allah tentang ketentuan Allah, rezeki terhadap kita, umur kita, jodoh kita, husnudzon aja sama Allah udah. Dan juga kepada manusia, sesama manusia, husnudzon bi ibadi, biar kita itu tenang gitu loh. Maksudnya kalau husnudzon kamu tahu nggak dia itu katanya ya gini, padahal enggak. Yang ribet siapa? Kamu sendiri ya kan? Ya sendiri. Iya, yang sumpah siapa gitu. Maksudnya yang pusing, yang bingung siapa gitu. Ya kita sendiri yang suudon gitu. Coba dah kalau kita suudon.
Nah itu sebenarnya. Jangan sampai seudon sama Allah. Nah jangan sampai seudon sama Allah Dan ya. sekarang itu banyak orang yang expose dia seudonnya kepada Allah. Jadi kayak salah satu seudon sama Allah itu ngeraguin takdir yang udah dibikin sama Allah. Ngeraguin skenario yang udah dibikin sama Allah. Banyak orang di TikTok itu gitu. Kenapa Allah gini-gini? Kenapa Allah bikin gini-gini? Ya emang udah ketentuannya Allah. Ya mungkin di mata kamu itu baik. Tidak berguna. Iya, tapi baik di mata Allah sama baik di mata kamu itu beda. Kamu itu cuma manusia. Allah udah Tuhan kita yang udah maha benar. Terus lah, jangan sampai sulit. Ada juga Tuhan kok nggak bisa dilihat gitu. Ini berbeda ini ya. Mau meluruskan ya. Abilo. Seru. Iya, apalagi Abilo itu. Ya, jangan sebut. Ya jangan itu ya. Alhamdulillah. Ya Allah, Jangan semoga sampai kita kayak jadikan dari kayak mereka ya. Lana a'maluna walakum ma'amalukum lakum dinukum waliyadin. Perilaku kami, perilaku kami, perilaku kamu, perilaku kamu. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin dan bagiku agamaku. Gitu. Kita tidak menghasut agamamu, tapi jadi jangan menghasut agama kita. Gitu. Jangan menjelek-jelekan Tuhan kita, gitu. Ya, karena kita juga punya hati, kita cinta terhadap Tuhan kita. Ya, jangan serang hati kami. Jangan serang mental kami untuk membenci gitu. Maksudnya ayolah sadar semuanya. Idul Fitri perintahi semua ya, husnuzon kepada sesama. Jangan ada pertengkaran, jangan ada perpecahan gitu. Dan jangan sekali-kali kita meragukan Allah. Allah itu Maha Kuasa. Kalau Tuhan bisa dilihat, namanya bukan Tuhan. Kalau Tuhan sama kayak hambanya jadi manusia itu bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Terus ada yang bilang Allah itu bisa kok jadi manusia. Ya bisa. Tapi sudah ketetapan Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah itu tidak menyerupai terhadap hamba-hambanya, apalagi mau jadi manusia sangat tidak mungkin. Tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Allah. Allah bisa jadi apapun, menciptakan apapun, tapi tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Kalau Tuhan seperti manusia, bukan Tuhan dong. Iya. Kalian mau buat robot sehebat apapun, lebih hebat yang buat daripada robotnya. Ya. Robot canggih bisa merangsang gerakan manusia. Belum perasaan ya, tapi sekarang nggak ada. Belum. Allah. Masih belum ada robot yang bisa merangsang perasaan. Nggak bisa. Paling cuma lewat gerakan. Disuruh maju, disuruh pergi. Ada yang sudah kayak gitu di Jepang. Tapi untuk merangsang hati, perasaan, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti lebih hebat siapa? Lebih hebat manusia daripada robotnya. Gitu. Jadi Allah itu nggak sama seperti apapun. Khalaqatul lil hawadis. Kita ini makhluk yang baru. Jadi Allah menciptakan manusia, alam semesta dan seisinya, semuanya ini makhluk baru. Yang qadim hanya Allah. Kita ini jadid semuanya. Makanya kita itu suka sama hal yang baru, karena kita ini makhluk baru. Al-insanul jadid yuhibbul jadid. Kita itu manusia itu makhluk yang baru, yuhibbul jadid, dan juga suka dengan perkara yang baru. Kamu punya baju baru, suka nggak? Suka. Punya mobil baru, suka nggak? Suka. Punya istri baru, suka nggak? Suka. Iya, kita ini manusia yang makhluk yang baru. Hanya Allah lah yang qadim. Hanya Allah lah yang sudah ada sejak dahulu sebelum kita ada. Yang menciptakan kita ini Allah. Kalau Allah sama kayak manusia, menyerupai seperti manusia, bukan Allah namanya. Itu aja. Mukhalafatul lil hawadis. Pokoknya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Kalau Allah bisa dilihat, bukan Allah namanya. Bagaimana iman bisa terbentuk? Islam ini hebat. Mengimani tanpa bisa melihat. Tapi bisa merasakan. Kamu aku tampar. Tamparanku kamu bisa nggak definisiin tamparan itu seperti apa? Nggak bisa. Bentuknya seperti apa? Nggak bisa. Tapi bisa kamu rasakan. Itulah Allah. Allah bisa kita rasakan. Akan tetapi seperti apa kita tidak bisa untuk mendefinisikan.
Oke, cukup sampai di situ. Kita kembali ke tema. Ya,